Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fadila Utami dengan NIM akhir 052 dari kelas Manajemen A1. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Keberhasilan wirausaha koperasi ditentukan oleh beberapa syarat utama, antara lain yaitu tata kelola koperasi yang baik, partisipasi aktif anggota, pengelolaan usaha yang profesional, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan usaha. Koperasi harus dikelola secara transparan dan akuntabel, memiliki produk dan layanan yang sesuai kebutuhan anggota, serta mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Contoh pada KSP Guna Primadana, koperasi ini berhasil karena menerapkan manajemen profesional, rutin melaksanakan RAT, menyediakan layanan simpan pinjam yang dibutuhkan anggota, serta memanfaatkan teknologi digital. Partisipasi anggota yang tinggi dan kepercayaan terhadap pengelola koperasi menjadi faktor penting keberhasilan wirausaha koperasi tersebut. Kegagalan wirausaha koperasi umumnya disebabkan oleh lemahnya manajemen, rendahnya partisipasi anggota, kurangnya transparansi pengelolaan keuangan, serta usaha koperasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan anggota. Selain itu, minimnya inovasi, ketergantungan pada bantuan eksternal, dan konflik internal juga sering menjadi faktor penyebab kegagalan koperasi. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, penggerak ekonomi rakyat, serta penopang perekonomian daerah. UMKM juga berperan dalam pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM terbukti lebih tangguh dibandingkan usaha besar. Koperasi dan UMKM memiliki kelebihan dibandingkan PT dan CV, terutama dari segi fleksibilitas, kedekatan dengan masyarakat, dan tujuan usaha. Koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggota, bukan semata-mata keuntungan, serta menerapkan prinsip demokrasi ekonomi. UMKM lebih mudah didirikan, membutuhkan modal relatif kecil, dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, sedangkan PT dan CV cenderung lebih normal, berorientasi pada laba, dan membutuhkan modal serta struktur organisasi yang lebih kompleks. UMKM saat ini menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya kemampuan manajerial, serta akses pasar yang terbatas, minimnya pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, persaingan usaha yang semakin ketat dan kurangnya inovasi produk juga menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan UMKM. Strategi penguatan koperasi dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas manajemen, penguatan kelembagaan, serta pengembangan usaha yang sesuai kebutuhan anggota. Contohnya, koperasi simpan pinjam memperkuat layanan pembiayaan produktif dan transparansi keuangan. Sementara itu, penguatan UMKM dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen dan digital marketing, akses pembiayaan yang mudah, serta kemitraan dengan BUMN atau perusahaan besar. Contohnya pembinaan UMKM oleh PT Telkom melalui pelatihan teknologi dan pemasaran digital. Penilaian koperasi dengan metode pemeringkatan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan, kualitas pengelolaan, dan keberlanjutan koperasi. Selain itu, pemeringkatan menjadi alat evaluasi bagi koperasi, acuan pembinaan oleh pemerintah, serta peningkatan kepercayaan masyarakat dan anggota terhadap koperasi. Pengukuran kinerja koperasi di Indonesia didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keberlanjutan. Penilaian mencakup aspek kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat bagi anggota, serta manfaat bagi masyarakat. Prinsip ini memastikan koperasi tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga menjalankan fungsi sosialnya. Contoh koperasi yang telah dinilai dengan metode pemeringkatan adalah KSP Guna Primadana yang memperoleh predikat
sangat berkualitas. Penilaian tersebut didasarkan pada tata kelola kelembagaan yang baik, usaha simpan pinjam yang berkelanjutan, kondisi keuangan yang sehat, serta manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat. Predikat ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut dikelola secara profesional, kontribusi positif terhadap perekonomian. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.